Pernah enggak kamu merasa kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai? Seseorang yang kamu pikir akan selalu ada, tapi tiba-tiba pergi. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Kamu coba kuat, tapi dalamnya luka itu hanya kamu yang tahu. Tapi tahukah kamu, kehilangan itu bukan akhir. Karena ketika sesuatu pergi, Allah tak sedang menghukummu. Dia sedang mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih layak, lebih tepat untukmu. Video ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang harapan, tentang keyakinan, dan tentang cinta dari Allah yang tak pernah meninggalkan. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, atau baru saja kehilangan sesuatu yang penting, jangan skip, tonton sampai akhir. Karena setiap kata dalam video ini bisa jadi adalah jawaban dari doamu. Bab 1. Kehilangan bukan hukuman, tapi jalan menuju kesadaran. Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba rasa sunyi itu datang begitu pekat, menyusup ke sela-sela pikiranmu, membawa kenangan tentang apa yang dulu pernah kamu miliki, dan kini telah hilang? Saat kehilangan datang, dunia terasa mengecil, langit seolah menunduk, dan bumi terasa begitu asing. Kita mencoba memahami, tapi akal ini tak mampu menjawab. Yang tertinggal hanya tanya, kenapa harus aku yang kehilangan? Kenapa harus yang itu, yang paling aku cintai? Tapi sahabatku, tidakkah kau sadari bahwa di balik kehilangan itu, Allah sedang mengajakmu untuk kembali melihat ke dalam? Bukan keluar, bukan pada dunia yang terus berubah, tapi ke ruang terdalam dari hatimu. Tempat yang selama ini mungkin kau abaikan. Di sanalah, kamu akan bertemu dengan versi dirimu yang paling jujur, yang rapuh, yang hancur, tapi juga yang paling dekat dengan Allah. Kehilangan memang menyakitkan, tapi justru dari luka itu, kesadaran lahir. Kesadaran bahwa kita tak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Bahwa semua yang kita genggam sejatinya hanya titipan. Dan setiap titipan pasti akan diambil kembali, entah cepat atau lambat. Namun, ketika satu hal diambil dari hidupmu, bukan berarti hidupmu selesai. Seringkali, itu justru permulaan. Permulaan untuk kembali mengenali nilai dirimu. Permulaan untuk menata ulang langkahmu. Permulaan untuk menjemput takdir yang lebih baik yang telah lama Allah siapkan. Karena kehilangan bukan hukuman. Itu adalah undangan dari Allah untuk naik satu tingkat dalam pemahaman, dalam keimanan, dalam keteguhan hati. Dan pada saat kamu menyadari itu, saat kamu berdiri lagi dengan hati yang baru, kamu akan tersenyum, bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tapi karena kamu tahu, semua ini tak sia-sia. Semua ini adalah cara Allah menyentuh jiwamu. Bab 2. Melepaskan. Bukan berarti kalah, tapi tanda kita percaya pada rencananya. Ada saatnya dalam hidup, kita harus membuka tangan dan merelakan sesuatu yang begitu kita jaga. Bukan karena kita menyerah, bukan karena kita tak cukup berjuang, tapi karena kita mulai mengerti bahwa tak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Melepaskan bukan tanda kelemahan. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan jiwa. Ia butuh keberanian untuk menerima kenyataan yang tak sesuai harapan. Mungkin kamu sudah berdoa dengan sangat dalam, berharap ia kembali, berharap itu tetap milikmu, berharap apa yang telah pergi akan menetap lagi. Tapi tak semua doa dijawab dengan ya. Dan bukan berarti Tuhan tak mendengar, justru karena Dia tahu lebih banyak. Dia menjawab dengan sesuatu yang lebih bijaksana. Sudah cukup, waktunya melepaskan. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu dari luka yang tak terlihat, untuk menenangkan batin yang selama ini berjuang dalam diam, untuk memberi ruang bagi takdir baru yang telah menantimu sejak lama, namun tak bisa masuk selama kamu masih menggenggam masa lalu. Ingatlah, Allah tak pernah menyuruhmu melepaskan sesuatu, kecuali jika ada sesuatu yang lebih baik, lebih tepat, lebih menenangkan, yang telah Ia siapkan sebagai gantinya. Maka lepaskanlah, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir. Percaya bahwa mungkin
Di balik sesuatu yang kamu relakan hari ini, ada awal dari cerita yang jauh lebih indah, yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan adalah cara kita menunjukkan bahwa kita yakin dengan rencana Allah, meski belum kita mengerti sepenuhnya sekarang. Dan ketika waktunya tiba, kita akan tersenyum, bukan karena semuanya kembali, tapi karena kita tahu kita tidak kehilangan apa-apa, kecuali hal-hal yang memang tak ditakdirkan untuk tinggal. Bab 3, kehilangan membentuk kita menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Kita sering mengira bahwa kehilangan akan membuat kita rapuh, bahwa saat sesuatu yang kita cintai pergi, kita tak akan mampu berjalan lagi seperti dulu. Tapi, waktu akan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa kita ternyata tetap bisa bangkit. Kita masih bisa tersenyum, masih bisa berdoa, masih bisa melanjutkan hidup, meski ada bagian dari diri kita yang pernah runtuh. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, ia adalah awal dari pembentukan. Allah sedang menempa kita, membentuk jiwa yang lebih kuat, lebih tegar, lebih lembut dalam iman, tapi lebih kokoh dalam langkah. Bayangkan besi yang harus ditempa dalam panas tinggi. Ia dibakar, dipukul, ditempa lagi dan lagi. Tapi justru karena itu, ia menjadi kuat, tangguh, dan siap menanggung beban yang lebih besar. Begitu pula jiwa kita. Allah tahu, ada kekuatan besar di dalam diri kita yang tak akan pernah muncul jika semuanya berjalan mudah. Dan terkadang, jalan untuk menemukannya adalah melalui kehilangan. Kita belajar dari setiap luka, kita tumbuh dari setiap tangis, dan tanpa kita sadari, kita sedang dilatih untuk menjadi versi diri kita yang lebih dewasa, lebih mengerti arti hidup, dan lebih mampu bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang menyakitkan. Jadi, bila hari ini kamu merasa lemah karena kehilangan, ingatlah satu hal, kamu sedang dikuatkan oleh Tuhan, dan kekuatan itu bukan yang membuatmu keras, tapi yang membuatmu tetap lembut, tetap sabar, dan tetap penuh harap, meski pernah hancur di dalam. Bab 4, Allah tidak pernah mengambil, kecuali akan menggantikan dengan yang lebih baik. Seringkali, saat kehilangan datang, kita hanya fokus pada apa yang hilang. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ruang hampa begitu saja. Setiap sesuatu yang diambil sudah ditakar dan disiapkan gantinya. Tapi masalahnya, kita terlalu terpaku pada bentuk. Kita ingin Allah mengganti dengan yang sama, dengan orang yang sama, dengan rasa yang sama, dengan cerita yang tak berubah. Padahal rencana Allah selalu lebih besar dari ekspektasi kita. Apa yang Dia siapkan mungkin tidak selalu seperti yang kamu minta, tapi pasti lebih baik untuk hatimu, untuk jalan hidupmu, dan untuk masa depanmu yang belum kamu lihat sekarang. Saat kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, bukan berarti cinta itu hilang selamanya. Kadang Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada makhluk, agar kamu bisa mencintainya dengan utuh terlebih dulu. Barulah setelah itu Dia akan datangkan seseorang yang bisa menemani langkahmu bukan hanya di dunia, tapi juga menuju akhirat. Begitu pula ketika kamu kehilangan pekerjaan, mimpi atau rencana hidup yang gagal. Itu bukan akhir dari segalanya. Kadang Allah sedang menggeser langkahmu dari jalan yang salah, menuju pintu yang lebih luas, yang selama ini tidak kamu sadari, karena kamu terlalu sibuk mengejar yang lama. Jadi, bersabarlah, jangan panik saat kehilangan, tenangkan hatimu, karena yang diambil olehnya adalah bagian dari proses, dan yang akan diberikan olehnya adalah bagian dari jawaban. Satu yang tak hanya memenuhi harapanmu, tapi juga menyelamatkan jiwamu. Ingat baik-baik, Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali Dia tahu jiwamu butuh ruang untuk menerima yang lebih baik. Dan Dia selalu tepat waktu dalam mengganti, bukan cepat, tapi tepat. Bab 5, saat semua pergi, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ada momen dalam hidup di mana kamu merasa benar-benar sendiri, satu demi satu orang pergi, yang tersisa hanya bayangan kenangan dan hati yang mencoba bertahan. Di saat seperti itu, langit terasa lebih jauh. Doa seakan menggantung tanpa jawaban, dan kamu bertanya,
Apakah aku sudah ditinggalkan oleh semua orang? Apakah aku juga ditinggalkan olehnya? Tapi dengarkan baik-baik, tidak. Kamu tidak pernah sendirian. Bahkan ketika semua orang menjauh, Allah tetap mendekat. Ada kalanya Allah izinkan kita kehilangan banyak hal sekaligus. Bukan karena Dia ingin menyakiti kita, tapi karena Dia ingin menunjukkan siapa yang benar-benar tak pernah meninggalkan. Dan satu-satunya yang selalu setia adalah Dia. Dia yang menenangkan hatimu saat tak ada yang peduli. Dia yang mendengarkan tangisanmu di malam paling sunyi. Dia yang memeluk jiwamu bahkan saat kamu merasa tak layak untuk dicintai. Lihat kembali ke belakang. Berapa banyak luka yang berhasil kamu lewati? Bukankah kamu masih berdiri hari ini? Masih bernapas? Masih punya harapan? Itu bukan karena kekuatanmu sendiri. Itu karena Allah yang diam-diam selalu menopangmu. Dan justru di saat semua pergi, di saat itulah kamu punya kesempatan terbaik untuk merasakan kehadirannya lebih nyata. Tanpa gangguan, tanpa perantara, hanya kamu dan Dia. Maka jangan takut kesepian, karena di kesunyian yang paling dalam, kamu bisa menemukan cinta yang paling murni. Cinta dari Allah yang tak tergantikan, tak terbatas oleh waktu, dan tak pernah meninggalkanmu, meski semua hal lain telah pergi. Bab 6. Kehilangan mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan hati pada dunia. Dunia ini wadah penuh dengan janji yang fana. Ia menawarkan banyak hal, cinta, harta, jabatan, penghargaan, tapi semuanya hanya sementara. Seringkali kita terjebak dalam keyakinan bahwa apa yang kita genggam hari ini akan terus bertahan. Padahal semua yang ada di dunia ini tak pernah benar-benar milik kita. Kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, menggantungkan rasa aman pada harta, menggantungkan harapan pada rencana-rencana yang rapuh, sampai akhirnya satu persatu mulai hilang. Dan di sanalah Allah sedang mengajari kita satu pelajaran besar. Jangan tempatkan hatimu pada apa yang bisa hilang. Allah tak ingin kita mencintai dunia melebihi Dia. Karena dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Kehilangan adalah cara Allah mencabut kembali bagian dari dunia yang sudah terlalu melekat di dalam dada kita. Agar kita ingat, tujuan kita bukan di sini. Agar kita sadar, tak ada satupun di dunia ini yang bisa memberi rasa tenang, seperti ketenangan yang datang dari Allah. Maka bila kamu sedang merasa hancur, karena sesuatu yang kamu cintai telah hilang, lihatlah ke dalam. Apakah hatimu terlalu bergantung padanya? Apakah cintamu telah menjauh dari Sang Pemilik cinta? Kehilangan adalah panggilan halus dari Allah untuk kembali menata letak hatimu. Letakkan ia di tempat yang paling aman. Letakkan ia hanya padanya. Karena ketika hatimu hanya bergantung pada Allah, tak ada kehilangan yang bisa menghancurkanmu. Yang ada hanya pelajaran dan pertumbuhan jiwa. Dan disitulah kebebasan sejati. Bukan karena kamu tak mencintai dunia, tapi karena kamu tahu bahwa dunia hanyalah titipan, dan hati hanya akan damai jika bersandar pada yang tak pernah pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7. Air mata yang kau teteskan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Tak perlu malu kalau kamu menangis karena kehilangan. Air mata itu bukan tanda kamu lemah, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup, bahwa apa yang kau rasa tulus dan dalam. Banyak orang berpikir bahwa menangis itu buruk, padahal di hadapan Allah, air mata orang beriman adalah bentuk paling jujur dari doa yang tak bersuara. Saat malam larut dan kamu menangis dalam diam, mungkin dunia tidak tahu. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Tapi Allah, Dia tahu persis berapa tetes air mata yang jatuh. Dia tahu rasa sakit yang bahkan tak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Setiap tetesnya dicatat, setiap sesaknya didengar. Setiap isakan lirihmu menjadi saksi kejujuran hatimu di hadapannya. Air mata itu bukan kelemahan, ia adalah bentuk penyerahan, bentuk kejujuran, bahwa kamu sudah mencoba sekuat tenaga dan kini kamu kembalikan semuanya kepada Sang Maha Pengasih.
Jangan pernah berpikir bahwa tangismu tidak ada artinya. Sebab bisa jadi di momen itulah Allah paling dekat. Dan dari sana Allah sedang menuliskan lembar baru dalam hidupmu. Lembar yang lebih lapang, lebih indah, lebih penuh makna. Jadi bila kamu menangis malam ini, biarkan air mata itu jatuh di sajadah yang sunyi. Biarkan hatimu jujur di hadapannya. Karena air mata yang jatuh karena kehilangan akan dibalas oleh Allah dengan limpahan ketenangan yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang berserah dan percaya bahwa Allah tahu lebih dari apa yang kita mengerti. Bab 8. Jangan mengukur rencana Allah dengan waktu yang kau inginkan. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Segalanya ingin segera, sembuh, berhasil, pulih, bahagia. Tapi rencana Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat, bukan pada waktu yang paling cepat. Terkadang kita merasa putus asa, bukan karena kehilangan itu terlalu besar, tapi karena waktu penantian terasa begitu panjang. Kita mulai bertanya, kapan ini semua selesai? Kapan diganti? Kapan aku bahagia lagi? Namun satu hal yang harus kita sadari, Allah tidak sedang memperlambat segalanya. Dia sedang menyusun cerita dengan ritmenya sendiri. Ritme yang kadang tak kita mengerti di awal, tapi akan terasa sempurna saat semuanya tiba. Lihat bagaimana malam yang gelap tak langsung berubah jadi siang. Ia perlahan, sedikit demi sedikit, hingga fajar datang tepat pada waktunya. Begitu juga dengan hidupmu. Luka yang sekarang kamu tanggung tidak akan sembuh dalam sehari. Tapi yakinlah, dalam setiap harinya Allah sedang menyembuhkanmu sedikit demi sedikit. Lewat waktu, lewat keheningan, lewat pertemuan-pertemuan baru yang belum kamu tahu sedang dijalankan untukmu. Jangan ukur rencana Allah dengan jam tanganmu. Waktumu terbatas, sedangkan waktunya tak terhingga. Dia tahu kapan kamu siap. Dia tahu kapan hatimu cukup lapang untuk menerima gantinya. Maka bersabarlah dalam penantian. Bukan karena kamu tidak bisa memaksa, tapi karena kamu percaya bahwa penundaan dari Allah bukan penolakan. Ia adalah pengaturan, agar apa yang datang benar-benar yang terbaik, bukan untuk sebentar, tapi untuk selamanya. Bab 9. Ketika hatimu hancur, itulah saat Allah sedang mendekat. Hati yang hancur tidak selalu berarti kamu kalah. Kadang, itulah saat kamu paling dekat dengannya. Saat kamu paling jujur, paling rendah hati, dan paling siap untuk berserah. Selama ini mungkin hatimu sibuk menampung banyak hal. Cinta dari manusia, ambisi dunia, rencana-rencana yang kamu buat sendiri, sampai tak ada lagi ruang untuk Allah. Lalu datanglah sebuah kehilangan dan semua itu hancur. Sakit, iya. Tapi dari kehancuran itu, Allah sedang membuka jalan masuk ke hatimu. Allah lebih dekat dengan orang-orang yang hatinya remuk daripada dengan mereka yang merasa kuat. Karena orang yang hatinya hancur tak punya tempat lain untuk bersandar selain kepadanya. Dan disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari kehancuran yang diterima dengan ikhlas. Kadang kamu tidak tahu bagaimana cara bicara kepada Allah saat semua baik-baik saja. Tapi saat hatimu hancur, tiba-tiba doa-doa itu mengalir sendiri. Dari luka terdalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dan saat itulah, Allah benar-benar mendengarkanmu. Jangan benci momen-momen itu. Jangan sesali masa ketika kamu merasa tak punya siapa-siapa. Karena itulah saat Allah menggenggam tanganmu erat. Dia sedang menguatkan, bukan menghancurkan. Dia sedang membersihkan, bukan membuang. Dan dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jika hari ini hatimu hancur, biarkan, menangislah. Tapi jangan pernah menyangka bahwa Allah jauh. Justru sebaliknya, di antara puing-puing hatimu yang berserakan, di sanalah Allah sedang paling dekat, memelukmu dengan kasih yang tak pernah putus. Bab 10. Jangan takut kehilangan, karena Allah tidak pernah diam. Di balik setiap kehilangan, ada tangan yang tak terlihat, yang sedang bekerja dalam diam. Bukan untuk mengambil, tapi untuk mengganti. Bukan untuk menyakitimu,
tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak kamu pahami hari ini. Allah tidak pernah diam, meski tak ada tanda-tanda yang kamu lihat, meski tak ada perubahan yang kamu rasakan. Yakinlah, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Perjalanan hati kita tidak pernah sia-sia, apalagi bila dilalui dengan sabar dan tawakal. Mungkin kamu bertanya, kenapa Allah tidak segera menjawab? Kenapa pengganti itu belum datang? Karena bisa jadi Allah masih ingin kamu belajar sesuatu. Belajar ikhlas, belajar percaya, dan belajar mencintainya lebih dulu sebelum kamu mencintai hal lain lagi. Kehilangan bukan kutukan, ia adalah panggilan. Panggilan untuk menata ulang hidup, menyaring kembali apa yang benar-benar penting, dan kembali pulang ke Allah dengan hati yang lebih bersih, lebih kuat, lebih siap menerima ketetapannya dengan lapang. Jadi, jangan takut kehilangan, karena kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang dititipkan oleh Allah. Jika Dia mengambilnya, Dia pasti tahu waktunya untuk mengganti. Mungkin bukan hari ini, tapi percayalah, akan datang hari di mana kamu menatap ke belakang dan mengucapkan syukur atas semua yang dulu sempat kau tangisi. Ketika kamu percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu, maka kamu tak akan pernah takut kehilangan apapun. Karena satu-satunya yang tak pernah bisa hilang adalah Dia, Sang Pemilik segala cinta, Sang Pengganti terbaik yang tidak pernah lalai menjaga hatimu, bahkan ketika kamu tak mampu menjaganya sendiri. Sampai di sini, kita telah melalui perjalanan yang sunyi, namun penuh makna. Perjalanan tentang kehilangan yang ternyata bukan tentang apa yang pergi, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam hati kita setelahnya. Jangan lagi takut kehilangan, karena di balik setiap yang hilang, ada Allah yang tak pernah pergi. Dia mengganti bukan dengan apa yang kamu inginkan, tapi dengan apa yang kamu butuhkan, untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Dan ingatlah, ketenangan itu bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika hatimu tetap percaya bahwa Allah sedang menyusun semuanya dengan kasih sayangnya yang sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya untuk hatimu dan kekuatan untuk langkahmu esok hari.